Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Nurmaya Aulia kembali menjumpai Anda dalam program acara About Human. Nah pemirsa, kalian sering dengar gak sih stigma kalau mahasiswa yang ikut organisasi itu bakal terhambat di akademiknya, ataupun bahkan biasa ada yang mengatakan bahwasannya kalau kita ikut organisasi biasanya kuliahnya bakal lambat selesai. Nah akan tetapi bintang tamu kita kali ini dia bisa menyelesaikan akademiknya hanya dalam waktu 3 tahun 7 bulan dengan pujian ataupun dengan predikat cum laude. Nah penasaran siapa sosok inspiratif kali ini? Silakan simak video kali ini. Siti Nur Azizah. Sosok inspiratif kali ini adalah seorang mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya hanya dalam kurun waktu 3 tahun 7 bulan dengan pujian predikat cum laude di salah satu perguruan tinggi. Mahasiswa dengan moto berani memulai, berani mengakhiri ini bukan hanya mengikuti pembelajaran di kelas pada saat kuliah, tapi ia juga menjadi aktivis kampus atau aktif dalam organisasi. Ia juga pernah menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa program studi loh di kampusnya. Kini ia sibuk dengan pekerjaannya setelah selesai menjalani kuliah strata 1. Gimana ya cara Azizah dalam mengatur waktunya? Yuk kita bincang-bincang dengan sosok inspiratif kali ini di About Human. Nah pemirsa, langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini. Ini dia Siti Nur Azizah SOS. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Kak Azizah, Maya pengen nanya nih, apa sih kesibukan kakak sekarang? Sekarang saya lagi sibuk bekerja di salah satu perusahaan PT Mega Putra Sejahtera. Nah, Maya juga pengen tahu pendapat Kak Azizah pada saat Kak Azizah masih berkuliah ataupun duduk di bangku kuliah menempuh strata 1, itu gimana pendapat Kak Azizah mengenai mahasiswa yang ikut berorganisasi pada saat masih kuliah? Menurut saya sih organisasi dengan mahasiswa itu adalah salah satu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena organisasi itu sangat penting. Karena apa? Karena pada saat kita selesai menempuh pendidikan strata 1, saat kita ingin melamar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan, pasti yang ditanyakan itu apa pengalaman kamu sewaktu masih menjadi mahasiswa atau sewaktu kita menempuh pendidikan. Maka dari itu organisasi, ketika kita menjadi mahasiswa, organisasi itu adalah sebuah menurut saya hal yang sangat bagus, karena di sana pengalaman-pengalaman bisa didapatkan. Seperti pada saat saya menjadi mahasiswa, saya hanya mendapatkan teori pada saat perkuliahan. Kemudian pengalaman yang saya dapatkan itu kebanyakan di organisasi. Nah, gini Kak, Maya juga pengen nanya, gimana pendapat Kak Azizah mengenai mahasiswa-mahasiswa yang aktif berorganisasi pada saat kuliah? Menurut saya mahasiswa dengan organisasi itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita berada di luar, bukan mahasiswa lagi, maksudnya telah lulus atau telah menempuh pendidikan, pada saat kita melamar pekerjaan, HRD atau manajer itu dia akan bertanya apa sih pengalaman atau kegiatan apa yang kamu lakukan pada saat kamu menjadi mahasiswa. Maka dari itu menjadi mahasiswa itu sangat penting untuk berorganisasi, karena di organisasi kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat penting dan pengalaman yang sangat luas. Karena menurut saya pada saat di bangku perkuliahan itu kita hanya mendapatkan teori-teori saja, tidak seperti pada saat kita berorganisasi seperti itu. Berarti menurut Kak Azizah betapa pentingnya organisasi ini pada saat kita duduk di bangku perkuliahannya? Iya, karena di organisasi kan kita diajar bagaimana kita menjadi mahasiswa yang dapat memanage waktu kita, bagaimana kita mengatur supaya organisasi dan perkuliahan kita tetap lancar seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang manage waktu, tadi Maya dengar Kak Azizah ngomong kalau manage waktu itu penting. Nah, manage waktu itu menurut Maya memang jarang orang yang bisa. Jadi mungkin Kak Azizah punya
cara ataupun tips nih buat teman-teman gimana sih cara manage waktu kalau kita juga pengen aktif di organisasi, akan tetapi kuliah juga tetap lancar. Nah, sebenarnya untuk memanage waktu itu dari diri pribadi seseorang itu sendiri, bagaimana dia mengatur kegiatan-kegiatannya. Contohnya kegiatan pada saat menjadi seorang mahasiswa. Nah, biasanya kan kita menjadi mahasiswa, kita juga berorganisasi. Nah, pada saat itu saya mengutamakan perkuliahan saya juga mengutamakan organisasi saya. Jadi ketika jadwal organisasi bertemu dengan jadwal perkuliahan, yang saya duluankan dulu adalah jadwal perkuliahan saya, karena tujuan utama saya itu kuliah adalah tujuan utama saya datang ke kampus itu kan adalah kuliah. Iya. Jadi saya utamakan kuliah saya, kemudian organisasi saya, karena saya tidak ingin satu pun mata kuliah saya tertinggal pada saat saya kuliah. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi manage waktu nih, Kak Aziza pernah nggak sih ada di momen pada saat ada kegiatan organisasi yang tidak kalah penting, terus jadwalnya itu bertabrakan dengan kuliah? Nah, saya pernah ada jadwal ujian. Kebetulan pada hari itu mata kuliah saya salah satunya ujian akhir. Kemudian ada juga kegiatan yang sangat penting, kegiatan organisasi. Tapi saya harus ikut ujian itu, karena kalau tidak bisa-bisa pada saat penginputan nilai kan nantinya error mata kuliahnya, kita mengulang lagi di semester depan, dan saya tidak mungkin mendapatkan predikat 3,5 tahun kalau misalnya saya mengulang. Jadi prinsip saya harus ikut ujian itu dibanding dengan organisasi itu, karena organisasi itu kan saya bisa bicarakan dengan ketua organisasinya atau teman-teman yang ada di organisasi setelah saya mengikuti ujian tersebut. Jadi bagaimana sih kita menjadi mahasiswa yang pintar-pintar sedikit, bagaimana kita bisa memanage waktunya begitu. Oke. Berarti Kak Aziza pernah ada di momen tersebut, kan, tetapi pokoknya kuliah tetap yang ditamakan, karena memang tujuan ke kampus itu ya untuk kuliah, organisasi itu sebagai penambah. Nah, selain itu, Maya pengen tahu nih, apa sih sebenarnya motivasi terbesar Kak Aziza sehingga pengen cepat-cepat nyelesain kuliahnya? Sebenarnya saya tidak pernah dimotivasi oleh siapapun, dan saya tidak pernah ingin mengikuti jejak siapapun untuk menjadi mahasiswa tercepat begitu. Yang memotivasi saya itu diri saya sendiri. Saya memang memasangkan target begitu. Setelah saya semester sekian saya harus selesai proposal, setelah semester sekian ujian saya sudah selesai. Walaupun 3,7 tahun sebenarnya di sini, tapi saya harus cepat selesai seperti itu. Jadi ketika saya sudah selesai, saya harus terjun di dunia pekerjaan dulu sebelum saya melanjutkan pendidikan saya di S2 seperti itu. Berarti ini sudah ada rencana untuk lanjut S2? Ya, insya Allah. Nah, sekali lagi Maya pengen nanya nih Kak, apakah Kakak pernah ada di momen dapat pengaruh dari teman-teman sekelas ataupun circle-nya yang biasa ngomong kalau ngapain sih lulus cepat, karena mending lulus di waktu yang tepat daripada cepat gitu. Pernah dan sering pada saat saya dipengaruhi oleh teman-teman. Dulu waktu saya sementara mengerjakan skripsi atau proposal kan biasanya teman-teman ada, terus mereka itu biasanya pengaruh bilang, kenapa cepat selesai, kenapa nggak usah dikerja itu proposalnya, karena kan masih panjang waktu perjalanan, masih ada sampai semester sekian. Terus saya juga kan mahasiswa yang penerima bidik misi, tentu ada target yang harus dicapai untuk menjadi mahasiswa bidik misi sampai 8 semester kan. Jadi ketika sudah lewat 8 semester kita tidak akan dibayarkan oleh beasiswa tersebut. Jadi target saya itu harus selesai sebelum target bidik misi itu selesai. Jadi itu juga adalah target saya. Kemudian saya bicarakan sama teman-teman, kalau misalnya kita tidak menyelesaikan proposal ini dan kita tidak selesai cepat, kapan kita mau selesai? Terus teman-teman memberikan dorongan kembali bahwa kita harus mengikuti jejak saya. Jadi kemudian
mereka kembali memberikan saya motivasi sehingga saya bisa cepat selesai dan saya yang menjadi panutannya mereka gitu. Jadi kalau teman-teman Kak Aziza memberikan pengaruh tersebut, malah Kak Aziza kembali memberikan motivasi. Ya seperti itu. Dia kembali memotivasi dirinya untuk cepat selesai. Bahkan saya memberikan contoh bagaimana sih cepat selesai seperti itu. Bagaimana mengerjakan proposalnya dengan baik, bagaimana menyelesaikan skripsinya dengan baik seperti itu. Nah, yang terakhir nih Kak, mungkin Kak Aziza punya tips ataupun kiat-kiat buat teman-teman gimana agar kuliah bisa lancar tapi kita juga aktif dalam berorganisasi. Ya, sebenarnya untuk sebelum kita masuk ke bangku perkuliahan itu tujuan utama kita adalah kuliah. Organisasi itu kan nomor 2, tapi berorganisasi itu adalah hal yang sangat penting karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sebelum kita melamar pekerjaan di dalam perkantoran itu atau dalam perusahaan itu kan HRD ataupun manajer yang mewawancarai kita tidak pernah mengatakan bahwa teori apa yang sudah diberikan oleh dosenmu di waktu perkuliahan, tapi dia mengatakan bahwa pengalaman apa yang sudah kamu lakukan sewaktu kamu masih mahasiswa dan organisasi apa yang pernah kamu lakukan sewaktu kamu masih mahasiswa, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa bagaimana cara kamu mendapatkan IPK tersebut. Dia hanya mengatakan apa skill yang kamu dapatkan dari organisasi atau dari pengalaman. Maka dari itu untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi tentu dia juga harus berorganisasi seperti itu. Nah, itulah tadi program acara kita kali ini. Semoga bisa memotivasi dan bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Itu bukan kebetulan, akan tetapi hasil dari kerja keras. Orang yang sukses bukan berarti tak pernah gagal, tapi karena ia tak pernah berhenti berusaha. Percayalah, setelah perjuangan akan ada kebahagiaan. Sampai berjumpa kembali dengan saya di acara About Human selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.